Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Melanjutkan materi yang ke-12. Sebelumnya kita telah membahas terkait dengan pemanfaatan teknologi SIG untuk pembangunan rute jalan ya. Selanjutnya kita pada pertemuan atau materi yang ke-13 ini kita akan membahas atau mengkaji terkait dengan kebijakan pengembangan transportasi suatu wilayah. Nah, kenapa atau kita harus membahas terkait kebijakan? Nah, karena kebijakan itu merupakan salah satu faktor penentu dari berhasilnya sebuah sistem transportasi yang terdapat di suatu wilayah. Nah, jika kebijakannya baik, maka output yang dihasilkan akan juga baik. Nah, secara transportasi, wilayah itu juga pasti nanti akan berkembang dengan pesat. Nah, begitu ya logikanya. Oke. Nah, kemudian eh, pada saat seperti sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana atau seharusnya kebijakan yang harus kita terapkan atau pemerintah terapkan dalam rangka upaya pengembangan transportasi sehingga dengan kebijakan transportasi yang ada dapat mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi sebaran virus COVID-19 ini ya, yang dimana kalau kita ketahui sekarang di negara kita dari hari ke hari itu semakin naik jumlah orang yang terinfeksi, kemudian yang meninggal ternyata juga semakin besar juga ya, sehingga dalam hal kebijakan sistem transportasi juga harus tepat, sehingga dengan adanya tetap transportasi itu berjalan, tapi juga kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19 ini juga tetap terjalankan dengan baik. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Nah, ini saya merangkum dari beberapa literasi bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam rangka upaya agar sistem transportasi tetap berjalan pada masa pandemi virus corona ini ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan pembatasan pada angkutan umum penumpang dalam kota, yang dimana mungkin dari hal ini tentu memang ini harus dilakukan oleh pemerintah, di mana ketika penularan virus corona itu kan karena ada saling interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya ya, sehingga bagaimana caranya kita bisa membatasi interaksi itu. Dalam hal ini adalah interaksi dalam hal penumpang angkutan umum dan kota. Nah, prinsip utama yang harus dipegang, yang harus kita garis bawahi adalah pembatasan atau pengurangan arus perjalanan penumpang harus fokus pada peniadaan kegiatannya, ya kan? Bukan pada pelayanan transportasinya. Nah, ini yang dimaksud adalah peniadaan kegiatannya, bukan pada pembatasan pelayanan transportasi. Jadi dalam hal ini kegiatan pelaksanaan pelayanan transportasi tetap berjalan. Nah, kemudian dilakukan pembatasan pelayanan seperti frekuensi penurunan, ya kan, penurunan frekuensi layanan kereta api atau bus, ya kan. Biasanya ketika dalam satu hari itu kereta itu bisa melayani 2 sampai 3 perjalanan, mungkin karena masa pandemi ini bisa dikurangi menjadi 1 kali saja. Sama juga dengan bus ya. Nah, kemudian kapasitas juga sama. Ketika dalam satu hari mungkin dia kapasitasnya dalam satu gerbong itu 30 orang karena masa Covid, kita harus melakukan physical distancing, maka mungkin dalam satu gerbong hanya diisi oleh 10 orang saja. Sehingga dengan adanya seperti itu, maka tetap pelayanan angkutan umum tetap berjalan dan protokol kesehatan tetap juga dijalankan. Nah, dengan adanya pembatasan yang seperti itu tentu dapat menunda tercapainya puncak pandemi. Nah, ketika kita melakukan kebijakan seperti itu, tentu orang yang akan terinfeksi juga akan semakin berkurang ya. Jadi trennya itu tidak naik terus, tidak naik melulu. Nah, mungkin kadang-kadang landai. Nah, kalau bisa malah menurun ya kan trennya. Nah, caranya dalam transportasi ya seperti itu. Nah, sekarang itu kan kita kadang-kadang kalau lihat keseharian itu kadang-kadang kan lucu juga ya kan. Sekarang di pendidikan itu sekarang ditutup semua, tetapi tetap orang itu pada jalan-jalan ya kan. Ya lucunya di situ juga ya kan. Sekarang untuk sekolah aja diliburkan, tetapi jalan-jalan tetap juga
masyarakat itu masih sering jalan-jalan bareng-bareng berwisata ya kan. Kalau kita lihat wisata masih tetap ramai. Nah, hal-hal semacam ini seharusnya yang menjadi sebuah kesadaran bagi masyarakat. Bagaimana logikanya kalau sekolah saja dilarang, tentu kalau kita keluar jalan-jalan tentu juga harus mempertimbangkan hal terkait dengan safety, keamanan kita ya. Kita kan kadang-kadang nggak tahu apakah kita itu terinfeksi atau enggak ya. Kalau kita tahu kan kita bisa isolasi mandiri. Masalahnya kalau kita tidak tahu tentu akan berdampak kepada orang lain, gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah yang kedua adalah terkait dengan keselamatan dan kesehatan awak atau pekerja transportasi. Nah, ini penting ya kan. Namanya pengemudi itu, pengemudi kereta api, masinis, pengemudi bis dan sebagainya, itu ya harus sehat dulu, ya kan? Supaya apa? Ketika customernya ikut, nah itu tentu tidak akan menularkan ke customernya. Maka itu menjadi penting karena apa? Kalau banyak pengemudi, banyak masinis ya kan, itu yang terinfeksi virus corona tentu akan mengurangi terkait dengan tenaga tenaga transportasinya ya kan, dan akan menimbulkan mungkin dampak terjadinya kemacetan dalam hal pelayanan jasa transportasi. Nah, ini tentu tidak diinginkan ya semacam seperti itu. Pemerintah tetap harus mengupayakan bagaimana keselamatan in the first bagi para pekerja pelayan publik. Nah, sehingga mungkin pemerintah pada saat ini dalam hal program vaksinasi juga nanti yang diutamakan adalah bagaimana terkait dengan yang diutamakan adalah pelayanan publik. Jadi artinya orang-orang yang bekerjanya pada bidang pelayanan publik. Nah, kemudian pemerintah juga harus memperketat prosedur termasuk pemeliharaan kebersihan ya kan. Kemudian alat-alat maupun pekerja di sektor transportasi itu harus mematuhi protokol kesehatan. Misalnya tetap dia physical distancing, dia kemudian memakai masker ya kan. Nah, intinya protokol kesehatan bagi para pekerja itu tetap dijalankan dengan ketat sehingga pelayanan publik tetap terjaga, safety bagi para penumpang juga tetap terjaga ya kan. Nah, setiap perjalanan mungkin unitnya atau kendaraannya itu mungkin disinfektan, dibersihkan ya kan, selesai mengangkut penumpang. Nah, contohnya semacam seperti itu. Kemudian prosedurnya, nah ini jangan, misalkan kalau kita diminta pemerintah untuk menerapkan jumlah penumpang dibatasi, ya tetap harus mengikuti aturan itu karena itu kan juga demi kebaikan kita bersama ya kan. Kemudian perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pengemudi jasa atau pengemudi jasa yang berbasiskan online ya kan, karena kalau kita lihat di kota-kota besar itu kan banyak kita pengen beli makanan ya kan, kita via Gojek ya kan. Kalau kita pergi ke suatu supaya ketika kita nggak perlu mobil sendiri, kita pesan Grab atau GoCare. Nah, terkait dengan pelayanan itu pemerintah juga harus perhatian, karena apa? Ketika tidak perhatian, nah ini bisa jadi pelayanan publik semacam seperti itu malah menjadi sebuah penularan baru ya kan, terkait dengan virus COVID-19 ini ya kan. Sehingga mungkin ketika lihat platform Gojek itu, mungkin kalau kita pesan makanan atau apapun itu ada mungkin driver sudah sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik ya kan, kemudian pakai masker, nah seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu langkah konkret pemerintah yang bisa dilakukan dalam hal menjamin keselamatan dan kesehatan awak pekerja transportasi. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu yang harus diperhatikan terkait dengan kebijakan transportasi ini di masa pandemi adalah terkait dengan mode pribadi atau kendaraan angkutan barang. Nah, di mana moda-moda ini merupakan yang penting pada saat ini. Artinya apa? Ya, para awaknya juga diminta untuk melaksanakan protokol kesehatan, dan juga moda-moda ini jangan sampai dilarang terlalu ketat, dilakukan pembatasan terlalu ekstrim. Karena apa? Mereka akan menentukan terkait dengan kehidupan masyarakat, karena mereka adalah penyalur transportasi barang dari satu wilayah ke wilayah lain ya. Bagaimana mungkin jika pasokan bahan makanan pokok itu habis, tentu akan menimbulkan dampak yang tidak baik
ya kan, bagi suatu wilayah, sehingga keberlangsungan daripada mode transportasi ini harus tetap terjaga, ya kan. Nah, ketika apapun misalkan ada pembatasan ekstrim pun tetap ini harus diberikan prioritas karena menyangkut terkait dengan ketersediaan sarana kebutuhan pokok di suatu wilayah, ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah terkait dengan angkutan penumpang udara, laut, dan kereta antar daerah. Nah, di satu sisi, ya kan, batasan pergerakan penumpang dapat memang digunakan sebagai langkah untuk menunda penularan COVID-19, ya. Nah, di sisi lain kapasitas angkutan barang lewat udara, laut, dan rel harus tetap dijaga, ya kan. Persediaan obat-obatan harus tetap dijaga. Kebutuhan bahan makanan pokok harus tetap dijaga. Transportasi, misalkan orang yang melakukan perjalanan dengan penting sekali, misalkan yang di situ dapat menimbulkan dampak bagi hajat hidup kurang banyak, tentu tetap harus dijaga, ya kan. Karena apa? Ketika itu mati, ya maka perekonomian akan lumpuh, ya kan. Nah, sehingga ketika di satu sisi kita harus memperhatikan sektor kesehatan, di satu sisi kita juga harus mempertimbangkan sektor ekonomi, sehingga kedua sektor ini harus selalu beriringan, tidak boleh ada yang menonjol salah satu, karena ketika menonjol salah satu tentu akan berdampak, ya kan, pada semua sisi kehidupan masyarakat, ya kan, di sektor-sektor yang lain. Bagaimana mungkin negara kita akan bertahan di masa pandemi tanpa ekonomi yang kuat, ya kan? Mungkin negara kita sudah banyak berhutang, ya kan? Sana sini banyak hutang terkait dengan bagaimana cara mengentaskan pandemi ini, ya kan? Tentu dengan adanya itu kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa tentu harus taat terhadap protokol kesehatan. Bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga program pemerintah dalam hal menekan laju pandemi ini, menekan laju penularan penyakit virus COVID ini, tentu harus kita support dengan hal-hal yang positif dan konkret, ya. Oke. Nah, secara garis besar dari kebijakan transport dalam hal bidang transportasi tadi, kita harus mempunyai berpedoman, ya kan, terhadap dua prinsip, yaitu terkait dengan efektivitas pembatasan sosial dan kelangsungan distribusi barang-barang, ya kan, terutama kebutuhan pokok dan obat-obatan. Nah, sehingga antara dua itu, ya kan, itu harus selalu seiring, ya kan, harus harus sejajar, tidak boleh ada yang jomplang salah satu. Nah, kemudian di sini juga kita tawarkan terkait dengan konsep transportasi berkelanjutan. Tadi bagaimana saya sampaikan sebelumnya adalah bagaimana seharusnya manajemen transportasi pada masa pandemi, ya kan. Sekarang kita akan membahas terkait dengan konsep transportasi berkelanjutan. Nah, bagaimana atau itu kok transportasi berkelanjutan, ya kan? Nah, di sini didefinisikan bahwasanya transportasi berkelanjutan merupakan suatu sistem transportasi yang penggunaan bahan bakar, emisi kendaraan, tingkat keamanan, kemacetan, serta akses sosial dan ekonominya tidak berdampak negatif terhadap generasi sekarang dan juga yang akan datang. Nah, sehingga istilahnya konsep transportasi yang sustainable itu artinya sekarang tidak berdampak terhadap lingkungan, negatif terhadap lingkungan, kedepannya juga tetap tidak berdampak terhadap lingkungan, dan sampai masa depan pun masih tetap berjalan, ya, transportasi tersebut. Nah, itulah konsep transportasi berkelanjutan. Mungkin bisa dilihat pada gambar ilustrasi ini, ya. Kalau kita lihat sekarang mungkin banyak negara-negara itu menerapkan konsep transportasi berkelanjutan ini, karena memang kalau kita lihat transportasi itu merupakan salah satu penyumbang emisi gas karbon dioksida tinggi, ya, bukan tertinggi ya, tapi tinggi, ya kan. Dimana kalau kita lihat semua sekarang itu kan kendaraan itu menggunakan bahan bakar yang dapat tentu semakin lama semakin banyak, polusi juga akan semakin meningkat apabila tidak diimbangi dengan misalkan dengan penanaman tanaman, ya kan, area-area hijau. Nah, tentu itu akan berdampak
sekali terhadap meningkatnya kondisi karbon dioksida di udara, ya kan? Sehingga gas rumah kaca itu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga memang konsep transportasi berkelanjutan ini menjadi sebuah terobosan baru dalam bidang transportasi, ya, sebuah ide baru dalam bidang pengembangan transportasi. Nah, ada berbagai macam aspek yang harus dipenuhi dalam hal transportasi berkelanjutan. Yang pertama ada lingkungan, ya, tentu. Jadi ketika kita ingin menerapkan transportasi berkelanjutan, tentu lingkungan ini menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi agar sistem pengembangan transportasi tersebut dapat berjalan. Dalam hal lingkungan, tentu transportasi itu tidak menimbulkan polusi udara, ya kan, air dan tanah, serta tidak menggunakan sumber daya yang berlebihan. Nah, sekarang mungkin di Indonesia itu sudah mau mencanangkan ke arah itu, ya, transportasi berkelanjutan. Contohnya misalkan sekarang sedang digembar-gemborkan perusahaan Tesla itu yang menciptakan baterai untuk mobil, itu sudah mau menginvest ke Indonesia. Desas-desusnya seperti itu, ya, dimana mungkin sekarang kan banyak, mungkin di negara kita itu sedang digembur-gemburkan terkait dengan pengembangan mobil listrik, ya, atau berbahan baku intinya ramah lingkungan, ya. Nah, kemudian aspek yang kedua ekonomi. Nah, tentu ketika berkelanjutan itu aspek ekonomi itu menjadi penting. Karena apa? Transportasi itu harus dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, terutama terkait dengan biaya operasionalnya. Jadi semua kalangan masyarakat itu dapat menjangkau. Nah, ini aspek yang harus dipenuhi. Ketika kok hanya tertentu orang kalangan atas saja, maka ini belum dinamakan transportasi berkelanjutan. Nah, semua masyarakat dapat menikmati transportasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga aspeknya sosial, ya kan? Nah, transportasi itu berkelanjutan itu dapat mendukung, ya kan, terwujudnya lingkungan sosial yang sehat. Nah, ya kan, bisingan semakin menurun, ya kan, kemacetan menurun, ya kan, dan juga tentu tadi kaitannya dengan ekonomi dapat meningkatkan keadilan sosial dan juga tingkat kesehatan. Nah, mungkin ilustrasi ini jelas sekali, ya, kalau kita pengen sehat maka kita pakai sepeda, ya kan. Nah, sekarang mungkin zamannya sekarang banyak di jalan-jalan itu goes, ya kan. Nah, mungkin bisa itu juga sebuah ide atau konsep gagasan daripada transportasi berkelanjutan, ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran terkait dengan interaksi antar elemen dalam sistem yang berkelanjutan, ya kan. Di mana di situ ada elemen lingkungan, aspek transportasi berkelanjutan tadi, ada ekonomi, ada masyarakat. Nah, masyarakat itu bagaimana irisannya? Itu kita harus keadilan sosial dan kesejahteraan, ya kan. Nah, kemudian apa? Kenyamanan hidup masyarakat. Nah, kemudian lingkungan terkait apa? Sustainable-nya, ya kan, pemeliharaan dan regenerasi lingkungan. Nah, kemudian ketika dengan ekonomi, maka dia selalu beririsan, lingkungan beririsan dengan ekonomi. Nah, ketika itu selaras, namanya perkembangan yang berkelanjutan. Nah, jadi kita lihat hubungan interaksinya seperti ini, ya, di antara lingkungan, masyarakat, dan ekonomi itu harus berjalan searas dan beririsan. Nah, jangan sampai ada yang saling paling tinggi sendiri. Nah, itu jangan sampai. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh bagaimana sistem pengembangan transportasi yang ada di Kota Surakarta. Dan saya yakin kalau kita lihat kondisi saat ini, memang di Kota Surakarta belum sampai pada tahap pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, ya, karena aspek-aspek yang tadi kayaknya belum terpenuhi semua. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya pengembangan sistem transportasi di Kota Surakarta? Nah, pengembangan sistem transportasi di Kota Surakarta itu sudah tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan, di mana memang Dinas Perhubungan itu merupakan sebuah dinas yang memang khusus menangani dalam bidang transportasi publik di Kota Surakarta. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, biasanya kita dapat mengetahui rencana pengembangan itu
transportasi itu di dalam rencana strategis di sub. Nah, di situ dicantumkan pasti ada yang namanya rencana-rencana strategi ya. Kemudian juga nanti rencana-rencana strategi itu harus mengacu kepada visi misi wali kota, jelas ya. Kemudian rencana pembangunan jangka pendek daerah. Nah, kemudian nanti di antara visi misi dan ini nanti muncullah RPJMD ya kan, menengah Kota Surakarta ya kan, rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta. Nah, kemudian juga tidak lupa harus mengacu ke Renstra Kementerian Perhubungan. Karena apa? Aturan-aturan rencana kegiatan yang dibuat oleh wilayah Kota Surakarta, dalam hal ini oleh Dishub Kota Surakarta, harus selalu searah ya kan, searah lurus, tegak lurus dengan Renstra Kementerian Perhubungan dan juga Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Nah, tidak lupa pula ini saya tambahkan, tentu tidak boleh melanggar terkait dengan tata ruang wilayah ya. Ini saya tambahkan tata ruang karena memang tata ruang itu menjadi filter. Nah, jadi semua kegiatan rencana-rencana strategis yang ada di daerah. Nah, karena setiap kegiatan pembangunan yang ada di daerah pasti harus memperhatikan yang namanya tata ruang ya. Nah, strategi pembangunan pengembangan sistem transportasi di Kota Surakarta itu ada berbagai macam strategi yang digunakan ya. Nah, contohnya adalah mereka akan melakukan revitalisasi kelembagaan, penataan jaringan trayek, sarana dan prasarana kota umum, orang dan barang, serta sarana prasarana parkir. Itu yang akan dilakukan oleh Dishub. Yang pertama strateginya. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, optimalisasi kualitas sarana dan prasarana transportasi ya. Jadi sekarang mungkin sudah kelihatan sekali di Kota Solo itu mungkin banyak sekali kendaraan yang mungkin sudah bagus kualitas sarana prasarana, jalan-jalan juga sudah bagus kondisinya ya. Jalan-jalan yang sering macet juga sekarang sudah dibuat supaya tidak macet. Contohnya dibuatlah flyover ya kan. Nah, ini sudah ada 2 di Solo itu ya kan, di Purwosari, kemudian ada di itu yang dekat dengan Manahan itu flyovernya. Nah, sebetulnya pembangunan itu sebetulnya adalah salah satu rangka untuk mewujudkan sistem transportasi yang mungkin layak atau yang ke arah berkelanjutan ya. Oke. Kemudian arah kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah pedoman yang wajib dipatuhi ya kan, dalam rangka mengambil sebuah tindakan untuk melaksanakan strategi. Jadi ketika kita sudah membuat strategi, maka yang selanjutnya dilakukan adalah bagaimana mengambil sebuah kebijakan agar strategi itu dapat tereksekusi dengan baik ya kan. Nah, contohnya di sini adalah kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, membuat pengembangan regulasi ya kan, pengembangan teknologi, kemudian perizinan dan pembangunan sarana parkir. Nah, tadi kan strateginya kan sama. Jadi antara antara strategi itu pasti selalu beriringan tuh mengarah kepada kebijakannya ya kan. Kebijakan seperti apa? Ketika strateginya seperti ini, maka kebijakannya seperti ini. Nah, jadi harus sama. Kemudian mengembangkan sistem manajemen rekayasa lalu lintas, sosialisasi keselamatan dan penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian kebijakannya peningkatan kualitas pelayanan prasarana transportasi massal yang mengarah kepada pemenuhan standar teknis ya kan, guna menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Jadi kalau kita lihat sebelumnya ke belakang di sini, nah ini sebetulnya penjabaran strategi itu kemudian dia mengacunya ke arah kebijakan. Nah, gitu ya. Jadi harus selaras. Jangan sampai strategi beda dengan arah kebijakannya ya kan. Jadi masalah nanti. Nah, ini adalah salah satu contoh visi RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah ya kan, Kota Surakarta. Yaitu terwujudnya Surakarta sebagai kota budaya mandiri, maju dan sejahtera. Ini sama dengan sesuai dengan visi misi daripada Wali Kota Surakarta ya. Nah, kemudian misinya yang pertama, mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan,
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya. Nah, contohnya pertama di sini adalah tujuannya. Misalkan tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan serta keselamatan sarana prasarana lalu lintas, maka sasarannya antara lain mungkin bisa terwujudnya sistem manajemen rekayasa lalu lintas. Strateginya apa? Revitalisasi kelembagaan, penataan jaringan trayek, misalkan seperti itu ya. Kemudian arah kebijakannya adalah misalkan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, jadi antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan itu selalu klek. Nah, tidak mungkin ada yang berseberangan atau bahkan mungkin bertolak belakang ya. Harus selaras. Nah, contoh, nah ini yang kedua, meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan. Sasarannya apa? Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan. Strateginya apa yang dipakai? Strategi yang dipakai untuk apa? Untuk sasaran ini strateginya ya kan. Meningkatkan kapasitas akuntabilitas perangkat daerah. Nah, untuk kan ini secara umum kan pasti ya kan. Untuk meningkatkan kualitas implementasi perencana, tentu strategi yang kedua adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas akuntabilitas perangkat daerah. Ya, ini pasti. Ini sumber daya manusia ya kan. Arah kebijakannya apa? Peningkatan akuntabilitas perangkat daerah ya kan. Nah, kemudian setelah arah kebijakan langsung kepada programnya. Program itu adalah suatu hal yang akan real nanti dilaksanakan. Mungkin Dede bisa dilihat di sini ya, ada berbagai macam program yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Salah satunya adalah misalkan program dalam hal pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Misalkan di sini kegiatan sosialisasi kebijakan, kegiatan peningkatan pengelolaan terminal, kegiatan MONEF. Nah, contoh ini program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Kemudian contoh pembangunannya ya kan, kegiatan pengenalan halte, teknologi pemanfaatan teknologi informasi ya kan, dan manajemen transportasi perkotaan. Kemudian program peningkatan dan pengamanan lalu lintasnya, contohnya pengadaan rambu-rambu lalu lintas ya kan. Tentu ketika setiap setiap di pertikungan, setiap di perempatan, pertigaan, tentu rambu-rambu itu menjadi penting agar angka kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan ya. Nah, kemudian kegiatan pengadaan marka jalan, rambu-rambu lalu lintas ya kan, pengadaan apil dan sebagainya ya, sampai dengan pemeliharaannya. Nah, setelah semua rencana itu dibuat, biasanya nanti akan dilanjutkan dengan mengukur terkait dengan indikator keberhasilan program-program itu ya kan. Apakah program ini berhasil? Ketika berhasil, maka indikatornya tahun, misalkan itu kan kalau membuat program kayak gitu kan misalkan dalam 5 tahunan jangka waktu ya. Mungkin per tahun dia dikatakan berhasil, tahun ini membuat apa, tahun itu buat apa, tahun itu di mana, tahun ini posisinya mau tempatkan di mana. Untuk misalkan terkait dengan pengadaan lampu apil, misalkan tahun ini adalah di lokasi ini targetnya sejumlah sekian, tahun depannya lagi naik misalkan 8, di lokasinya sekian-sekian, tahun sebaiknya naik lagi 10, sampai target mungkin capaian ketika di awal capaian 12, maka sampai akhir di tahun terakhir itu 12, seperti itu ya. Kemudian setelah indikator dicapai, maka nanti akan masuk terkait dengan stakeholder yang terlibat. Stakeholder yang terlibat dalam hal pengadaan apil itu apa saja, siapa saja ya kan. Kemudian dananya berapa, dari mana posnya yang mau diambilkan ya kan. Nah, setelah semua itu terrealisasi, baru nanti pelaksanaan MONEF-nya ya. Nah, sebagai seorang calon geograf, tentu kita harus mengetahui ya kan kebijakan pengembangan transportasi di masing-masing daerah kita ya kan. Nah, selanjutnya kontribusi apa yang akan kita berikan terkait dengan kebijakan transportasi tersebut ya kan. Apakah memang sudah baik? Nah, kalau belum baik, misalkan di mananya yang belum baik, nah disitulah peran kita nanti memberikan masukan bagi daerah dalam hal pengembangan transportasi yang nanti mungkin berkelanjutan. Nah, mungkin
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon koreksinya, dan sekali lagi apabila ada yang ditanyakan mungkin bisa melalui psikologi atau mungkin langsung melalui WA saya secara pribadi ya. Mungkin demikian. Apabila ada kekurangan sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.